Coba dipikirin, setiap hari kita itu narik nafas sampai 20.000 kali. Dan kita nggak pernah mikirin itu kan. Tapi gimana kalau setiap tarikan napas itu rasanya susah banget, kayak sebuah perjuangan? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas soal asma, sebuah kondisi yang dialami jutaan orang. Buat ngerti apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam saluran napas kita. Oke, jadi biar paham betul, kita akan telusuri asma ini dalam 5 langkah. Pertama, kita lihat dulu gimana nafas yang normal itu. Terus, kita intip apa yang terjadi pas nafas jadi susah. Kita cari tahu juga, kenapa sih asma bisa terjadi? Lalu kita kenalan sama jenis-jenisnya, karena ternyata nggak semua asma itu sama. Dan terakhir, yang paling penting, kita bahas gimana cara mengendalikannya. Sip, kita mulai dari bagian pertama. Kita pahami dulu gimana sih sistem pernapasan kita ini dirancang buat bekerja. Ini penting banget, soalnya ini jadi fondasi buat kita ngerti apa yang salah di kondisi asma nanti. Coba dibayangin sistem pernapasan kita ini kayak pohon kebalik. Udara masuk lewat batang utamanya, yaitu trakea. Terus dia bercabang, makin lama makin kecil salurannya sampai ke ujungnya. Nah, di ujungnya ini ada jutaan kantung udara super kecil yang namanya alveoli. Kalau semua alveoli ini kita gelar, luasnya bisa nutupin satu lapangan tenis loh. Gila kan? Disinilah keajaiban itu terjadi, pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Gini deh gampangnya, proses narik nafas atau inspirasi itu proses yang aktif. Otot diafragma sama iga kita tuh kerja keras buat narik udara masuk, kayak kita narik pegas. Sebaliknya, pas kita buang napas atau ekspirasi, itu kebanyakan pasif. Ototnya rileks, paru-parunya balik lagi ke bentuk semula, dan udara pun kedorong keluar. Gampang kan? Nah, kita kan udah lihat nih, jalur napas yang normal dan lancar jaya. Sekarang, gimana kalau kita zoom in, kita lihat lebih dekat apa yang bikin perjalanan udara ini jadi macet total pada orang dengan asma. Jadi, menurut GINA atau Global Initiative for Asthma, asma itu bukan cuma soal sesak napas biasa ya. Kunci utamanya ada di kata peradangan kronis. Jadi ada inflamasi atau radang yang terjadi terus-menerus di saluran napas. Nah, si peradangan inilah yang jadi biang kreok dari semua gejala yang kita tahu, kayak mengi, dada sesak, sampai batuk-batuk. Nah, ini dia nih gambaran yang jelas banget. Coba deh lihat perbandingannya. Saluran napas yang sehat itu ibarat pipa air yang bersih, lebar, plong. Udara lewat gitu aja tanpa hambatan. Tapi kalau pada asma, pipanya itu jadi bengkak, meradang, menyempit, terus penuh sama lendir. Ya jelas aja udara jadi susah banget lewatnya. Jadi, penyempitan ini tuh biangnya ada tiga. Tiga masalah utama. Pertama, inflamasi. Dindingnya bengkak. Kedua, namanya bronkokonstriksi. Bayangin ada otot-otot kecil yang melingkari saluran napas kita. Nah, pada penderita asma, otot ini jadi kencang, kayak lagi meres si saluran napas. Dan yang ketiga, produksi lendir yang berlebihan, yang bikin jalan napas makin mampet. Lengkap deh. Oke, diagram ini ngejelasin alurnya dengan gamblang. Jadi, semuanya itu berawal dari kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Kombinasi ini bikin saluran napas jadi super sensitif, atau istilahnya hiperreaktif. Artinya apa? Artinya, saluran napasnya jadi lebay, bereaksi berlebihan sama hal-hal yang buat orang lain biasa aja. Nah, reaksi lebay inilah yang akhirnya bikin penyumbatan dan muncul deh gejala-gejala asma. Oke, kita udah tahu apa yang terjadi di dalam saluran napas. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Apa sih yang bikin saluran napas seseorang jadi super sensitif kayak gitu? Prosesnya itu bisa kita bagi jadi 3 tahap. Tahap pertama itu sensitisasi. Anggap aja ini tahap kenalan. Jadi orang yang punya bakat genetik ketemu sama pemicu tertentu dan jadi sensitif. Tahap kedua, inflamasi. Nah, setelah sensitif, kalau kena pemicu lain lagi kayak polusi berulang kali, saluran nafasnya jadi meradang terus-terusan. Ibaratnya, panggungnya udah disiapin. Tahap terakhir, tinggal nunggu pemicu akhir, misalnya udara dingin, dan jeger, serangan asma pun terjadi. Terus pemicunya apa aja sih? Wah, daftarnya panjang dan bisa beda-beda tiap orang. Tapi yang paling umum ya alergen kayak debu atau bulu binatang, terus asap rokok, polusi udara, infeksi virus, bahkan hal sepele kayak udara dingin atau olahraga. Anggap aja semua ini kayak tombol on yang bisa langsung nyalain reaksi berantai di saluran napas yang emang udah sensitif. Nah, yang perlu kita tahu juga, asma itu bukan penyakit yang satu untuk semua ya, nggak bisa dipukul rata. Makanya dokter perlu mengklasifikasikan atau mengelompokkan kondisi asma, tujuannya biar bisa bikin rencana pengobatan yang paling pas buat masing-masing orang.
Jadi, intinya gini, pengelompokan ini tuh bukan sekedar ngasih label atau cap. Ini langkah yang penting banget buat nentuin strategi pengobatan jangka panjang. Dan dasarnya biasanya ada dua. Pertama, seberapa sering gejalanya kambuh, dan kedua, seberapa parah sih gejalanya itu. Oke, kita lihat tabel yang pertama ini. Ini berdasarkan frekuensi atau kekerapan gejala. Kelihatan kan rentangnya? Mulai dari intermittent yang gejalanya jarang banget muncul, sampai ke persisten berat yang gejalanya bisa muncul hampir tiap hari. Nah, seberapa seringnya ini jadi salah satu petunjuk awal buat nentuin pengobatannya. Nah, kalau tabel yang ini lebih detail lagi. Ini klasifikasi berdasarkan tingkat keparahannya. Jadi bukan cuma lihat seberapa sering gejala muncul di siang hari, tapi juga mempertimbangkan faktor lain yang penting banget. Contohnya, seberapa sering gejala muncul di malam hari sampai ganggu tidur, dan juga hasil tes fungsi paru. Jadi gambarannya jauh lebih lengkap soal gimana asma ini mempengaruhi hidup seseorang. Oke, akhirnya kita sampai di bagian terakhir nih. Dan ini bagian yang paling penting dan paling ngasih harapan. Apa sih tujuan utama pengobatan asma dan gimana strateginya? Tujuan pengobatan asma itu ada dua, gampangnya. Tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya ya jelas, mengontrol gejala biar kita bisa beraktivitas normal tanpa gangguan. Nah, tujuan jangka panjangnya yang sama pentingnya adalah meminimalkan risiko di masa depan. Kita bicara soal mencegah serangan berat, mencegah kerusakan paru permanen, dan tentunya mengurangi efek samping dari obat-obatan itu sendiri. Buat mencapai tujuan tadi, ada dua jagoan utama dalam dunia obat asma. Ada yang namanya obat pereda atau reliever. Anggap aja ini tim pemadam kebakaran. Dia dipakai pas serangan datang, buat meredakan gejala dengan cepat. Satunya lagi, obat pengendali atau controller. Nah, kalau ini tugasnya mencegah kebakaran, dipakai rutin setiap hari buat ngatasin peradangan akarnya, biar serangannya nggak datang-datang lagi. Dan ini dia poin yang nggak boleh dilupakan sama sekali seperti yang ditekankan di kutipan ini. Pengobatan asma yang efektif itu butuh kerjasama. Ini kerja tim, bukan kerjaan satu orang. Perlu ada komunikasi yang bagus banget antara pasien, keluarga, dan juga dokter atau tenaga kesehatan. Kuncinya ya di situ, komunikasi dan edukasi. Nah, pembahasan kita sampai di ujung dengan satu pertanyaan penting. Oke, asma memang belum bisa disembuhkan total. Tapi, bisakah dikendalikan sepenuhnya? Dengan semua strategi, manajemen yang tepat, dan kerjasama tim yang solid, mungkinkah kita bisa hidup aktif dan bebas tanpa batasan? Jawabannya, kelihatannya makin hari makin jelas. Ya, sangat mungkin.